tatkala ekonomi kita sedang sulit, bahkan masuk dalam kategori kemiskinan, itu terasa jelek sekali ke hati dan harus tarik napas yang dalam. Kemudian, ya Allah bantu hamba, ya Allah bantu, ya Allah bantu, sampai istilahnya menitikkan air mata kepada Allah minta bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Yuda Ari Sanjaya. Untuk sore hari ini saya ingin berbicara mengenai sebuah fakta yang sering kita alami sehari-hari, yaitu ternyata sebagai seorang muslim yang lemah secara ekonomi itu tidak mudah dalam menjalani kehidupannya, baik menjalani kegiatan sehari-hari maupun menjalani kegiatan ibadahnya. Memang kita tidak tahu kadar keimanan seseorang itu sampai mana tingginya. Namun yang pasti, jika kita berbicara mengenai ekonomi seseorang, terlebih seorang muslim, tentu kita bisa merasakannya hampir semua orang. Salah satunya ketika kita ekonominya sedang sulit, sedang rendah, bahkan masuk kategori rata-rata kemiskinan, itu tidak mudah dalam menjalani kehidupannya, termasuk ibadahnya juga. Memang secara pribadi mungkin kita bisa mengusahakannya untuk terus fokus ibadah, untuk terus semangat ibadah. Namun apa yang terjadi ketika kita mempunyai tanggung jawab, mempunyai keluarga, mempunyai seseorang yang harus kita nafkahi, tentunya akan terasa bagaimana beratnya. Dalam istilah kata, kita harus tarik napas sedalam-dalamnya untuk bisa sabar dan terus beristiqomah untuk berikhtiar dalam mengusahakan ekonomi tersebut. Nah, teman-temanku semuanya, memang dalam kehidupan ini kita jangan sampai hubu dunia atau terlena oleh dunia. Tetapi bagi seorang muslim yang berakal, tentunya kita diharuskan berikhtiar mencari bekal untuk kehidupan ini. Jangan sampai dalam ucapan kita bicara, gimana Allah saja, yang penting Allah sudah mentakdirkan kita mau miskin, mau kaya, yang penting ikuti takdir dari Allah. Tapi bicara seperti itu, malahan kitanya tidak ada ikhtiar sama sekali. Itu bukanlah bertawakal, itu bukanlah bersabar, tapi lebih ke arah seorang pemalas. Nah, kita seorang muslim itu jangan sampai mempunyai sifat pemalas. Dalam ibadah kita semangat, tentunya dalam berikhtiar mencari nafkah juga kita harus semangat. Karena kita ibadah di dunia ini itu memerlukan biaya. Seperti kalau kita ingin sholat, tentunya kita perlu biaya untuk membeli peralatan sholat. Kemudian kita untuk bisa beribadah haji, tentunya kita memerlukan biaya untuk pergi ibadah haji, ataupun kita berkurban dan lain sebagainya. Bahkan untuk berbuka puasa saja kita memerlukan biaya untuk makan dan minumnya. Jangan sampai kita seorang muslim mempunyai sifat malas serta bodoh, lalu serta sombong juga. Karena sifat sombong ternyata hampir di semua golongan, tidak hanya yang kaya, bahkan yang miskin pula banyak yang sombong. Kalau yang miskin sombong dari apanya? Sombong merasa dirinya paling benar, merasa dirinya dalam kemiskinan itu merasa sudah benar. Tapi apa daya, ternyata di sana ada tipu daya setan. Nah, teman-temanku semuanya, yang saya rasakan ketika kita sedang semangat beribadah, sedang semangat istiqomah menjalankan berbagai amalan, tapi tatkala ekonomi kita sedang sulit, bahkan masuk dalam kategori kemiskinan, itu
terasa jelek sekali ke hati dan harus tarik nafas yang dalam. Kemudian, ya Allah bantu hamba, ya Allah bantu, ya Allah bantu. Sampai istilahnya menitikkan air mata kepada Allah minta bantuan. Memang itu salah satunya ujian kita untuk istiqomah kepada Allah. Namun jangan sampai kita patah semangat. Carilah harta, carilah penghasilan sebanyak-banyaknya, tentunya yang halal dan baik, untuk bekal kita ibadah serta bekal kehidupan kita. Terlebih jika kita sudah berkeluarga dan mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi. Nah, teman-temanku semuanya, jika kalian yang menonton video ini saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, namun dalam hati kalian sangat semangat sekali untuk mendekat kepada Allah, saya ingin memberikan semangat kepada teman-temanku semuanya. Kalian jangan putus asa, karena tidak kalian saja yang mengalami hal tersebut, tapi banyak teman-teman kita sesama muslim yang mengalaminya. Kita harus terus mempunyai tekad yang kuat dan semangat. Pokoknya ibadah jalan, ikhtiar pun jalan. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya harta, kekayaan, jabatan, dan hal sebagainya untuk bekal kita ibadah di dunia ini serta bekal kehidupan kita. Mari sebelum berikhtiar kita berdoa dulu kepada Allah, minta bantuannya, meminta diberikan kekuatan, minta diberikan petunjuk dalam berikhtiar agar lebih dilancarkan oleh Allah. Pokoknya kalian tidak sendiri yang mengalami kesulitan tersebut. Saya pun dan orang lain pun yang menonton video ini tentu merasakannya. Pokoknya semangat selalu. Terima kasih telah menonton video ini. Bagi kalian yang mengalami hal tersebut, silahkan tulis di kolom komentar, keluarkan curhatan kalian. Mari kita sharing bersama-sama. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.